Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita tidak akan membahas mengenai coding ya. Kita simpan dulu codingnya ya buat besok-besok lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan semua ya, teman-teman semua ya. Ada rekan dosen, ada rekan mahasiswa ya, semuanya ya bertanya. Sebenarnya sih saya juga malu juga jawabnya. Cuman karena banyak yang nanya, nanti kalau nggak dijawab nanti dikiranya saya nggak mau berbagi dan lain sebagainya. Jadi saya akan jawab saja, tapi mohon bagi yang sudah profesional ya ini hanya sekedar pengalaman saya saja ya. Jadi banyak yang bertanya sebenarnya selama ini bagaimana sih produksi video-videonya ya, meskipun video saya sebenarnya nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak yang di channel Bangun Wijayanto, cuma banyak yang nanya kalau pengen membuat seperti itu gimana sih. Nah, daripada saya buat webinar ya yang perlu effort banyak, saya buat ya videonya ya, teman-teman bisa share ke yang membutuhkan atau bisa dipraktekkan di rumah. Oke, saya akan sedikit berbagi mengenai studio mini, kalau saya boleh sebut sebagai studio ya, yang saya buat di sini mengenai peralatan yang diperlukan. Oke, mungkin teman-teman pernah lihat ya, saya membuat video di belakang saya ada codingnya, di belakang saya ada PowerPoint-nya. Gimana sih cara membuatnya? Nah, nanti simak terus videonya, nanti di episode-episode selanjutnya kita akan lihat tutorial bagaimana cara bikin yang seperti itu. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu mengenai peralatan-peralatan yang saya gunakan ya. Berdasarkan pengalaman saya sih ya lumayan lah kalau kita pakai, dan harganya itu nggak terlalu mahal ya cukup lah. Kalau di kantong dikatakan mahal ya cukup ya, dikatakan murah ya cukup lah, nggak terlalu mahal sebenarnya. Jadi dengan peralatan yang sederhana kita bisa menghasilkan sesuatu yang menurut saya sih ya lumayan lah dibandingkan kita pakai kamera HP gitu ya. Nah, kita lihat dulu pertama beberapa peralatan yang diperlukan. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai suara, karena suara itu paling penting teman-teman. Jadi orang itu bisa menikmati sebuah video yang resolusinya kecil, yang penting suaranya enak gitu ya. Tapi orang nggak akan menikmati ketika video suara kualitasnya HD misalnya ya, tapi suaranya kemeresek gitu ya. Jadi audio ini sangat penting sekali. Nah, saya ingin berbagi sedikit yang saya pakai selama ini, biar nggak usah banyak yang nanya-nanya terus lah ya. Tapi nanti kalau ada yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Saya biasanya pakai ini clip on ya, ini namanya clip on ya. Clip on ini mereknya Boya M1. Boya M1. Cari aja di toko online Boya M1. Banyak sekali di situ. Harganya sekitar 200 ribuan lah. Nah, suaranya jernih. Nah, Boya M1 ini clip on ya, jadi dipasangnya di clip gitu, di sini ya, di clip ya, tau lah ya clip on ya, di clip di sini, kemudian kabelnya terhubung ke kamera DSLR. Nah, teman-teman sedang lihat ini sekarang itu adalah kamera DSLR. Jadi saya pakai kamera DSLR untuk mengambil gambar. Nah, kemudian dari mic ini, setelah ke kamera kita bisa atur kejernihannya dan lain sebagainya. Nah, suaranya lumayan jernih kalau yang ini. Nah, ini biasanya saya pakai untuk apa? Untuk keperluan misalnya saya mau ngambil gambar atau misal ya di vlog anak saya seperti ini. Ada jarak jauhnya, kemudian saya juga mau ngambil gambar saya sendiri misalnya agak jauh. Nah, itu juga kadang kita perlu kualitas suara yang bagus. Nah, saya biasanya pakai ini, Boya M1. Walaupun dia pakai kabel tapi suaranya mantap menurut saya ya, itu lumayan lah. Nah, kemudian untuk yang sifatnya stay alias tidak berubah-ubah, contohnya saya saya berbagi di YouTube atau di Google Meet ya, yang
saya berada di depan sebuah komputer, dimana saya nggak perlu geser-geser kemana-mana, nggak perlu repot. Kadang saya pergi dulu kemana gitu. Nah, saya pakai ini mic semacam ini ya. Wah, itu ada tangannya gini ya, bisa dimajuin mundurin, nah naikin atasin. Nah, ini mereknya adalah Toughware ya, Toughware. Ini mic-nya kalau seperangkat sama ininya, sama dudukannya itu sekitar kurang lebih 400 ribuan lah, 400 sampai 300 sampai 400 ribu lah. Itu udah sama dudukannya, dudukan ini. Nah, ini enak sekali kalau kita mau ngajar tutorial dan sebagainya, itu tinggal digeser gini, digeser sini, enak sekali ya. Kita bebas ya. Nah, kalau pakai ini juga bebas sebenarnya, cuman ya terkendalanya kalau saya mau pergi harus dilepas dulu. Kalau ini kan saya pergi juga tinggal bisa gitu ya. Nah, untuk menggunakan Toughware ini biasanya dia perlu sound card eksternal, ada sound card eksternalnya, supaya karena ini hanya kondenser mic saja, jadi dia perlu penguat ya, penguatnya. Nah, itu biasanya harganya mahal, tapi teman-teman tenang saja, biasanya penjualnya biasanya sudah mempaketkan ya, atau membundling dengan ini semacam apa ini ya, ini kayak sound card tapi bentuknya USB ya, sound card tapi bentuknya USB. Nanti mic-nya masuk sini, ini masukin ke USB. Nah, kemudian nanti kita konfigurasi di komputernya. Nah, dengan menggunakan ini suaranya akan apa ya istilahnya, akan lebih kuat ya, akan lebih jernih ya, suaranya akan enak nanti didengarnya. Nah, nanti tinggal di softwarenya bisa kita atur. Nah, itu adalah dari sisi suaranya. Kemudian selanjutnya dari sisi pengambilan gambar. Untuk pengambilan gambar itu biasanya saya menggunakan ada dua jenis ya. Yang pertama yang teman-teman lihat itu di sini, ini adalah kamera utama yang saya sering pakai ketika saya buat tutorial di mana saya ingin gambarnya bagus ya. Saya pakai Canon 200D. Canon 200D ini saya ganti lensanya dengan lensa fix ya, lensa fix Yongnuo Mark II ya, Yongnuo Mark II. Kelebihannya dia bisa bokeh gitu ya, bisa bokeh, blur, belakangnya blur gitu ya. Saya suka sekali kalau ada efek bokeh di belakangnya blur gitu. Kemudian kita bisa atur ISO-nya, exposure, kemudian lah macam-macam lah ya, pokoknya yang kita bisa manualkan semuanya dari sisi pengambilan gambar itu pakai kamera DSLR. Nah, ini biasanya saya gunakan ketika saya punya view yang bagus-bagus, kemudian saya pengen tampilan belakangnya bagus dan lain sebagainya, saya gunakan kamera ini. Nah, tetapi kalau untuk keperluan misalnya Google Meet, Zoom, kemudian ya yang tutorial-tutorial yang kira-kira apa namanya nggak begitu ribet, masang apa namanya ini tripod, masang macam-macam, saya gunakan webcam. Nah, webcam yang saya gunakan adalah webcam ini webcamnya Logitech C270. Nah, teman-teman nanti bisa cari aja C270. Itu sudah HD ya, sudah HD ya, sudah HD 720p. Tapi yang namanya webcam walaupun sudah HD tetap kalah kualitasnya dengan lensa DSLR ini. Cuman kalau kita pakai itu, kita pakai green screen, kita ganti background, itu sudah mumpuni lah, ibaratnya luar ya, gambarnya keren lah, bisa ganti background gitulah ibaratnya. Jadi kita bisa pakai green screen dengan nyaman ya, karena kalau kita mau pakai green screen itu ya pertama resolusi gambarnya harus tinggi biar lebih jernih gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan webcam Logitech ini ya. Saya tidak di endorse ya, cuma ini pengalaman saja, pakai ini lumayan ya, lumayan jernih. Atau teman-teman pakai Canon ini, Canon seperti ini, Canon 200D ini juga bisa sebenarnya dibuat jadi webcam. Untuk Canon sendiri untuk di masa pandemik ini dia mengeluarkan semacam kayak driver gitu ya, supaya dia bisa jadi webcam di komputer. Yang penting kita punya kabel datanya, itu aja. Nah, itu adalah untuk sisi video pengambilan gambarnya. Kemudian selanjutnya dari sisi pencahayaan. Nah, dari sisi pencahayaan ini sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman kalau kita ambil gambar ya, ambil gambar tutorial atau misalnya lain sebagainya lah ya, kalau nggak ada cahaya itu sebenarnya omong kosong semuanya, karena semuanya itu bergantung pada pencahayaan. Nah, pencahayaannya itu sebisa mungkin kita gunakan yang paling murah. Contoh ya, kalau siang hari, teman-teman lihat di sini ada gorden. Nah, saya buka gordennya, jadilah
cahaya gratis ya. Nah, tapi biasanya kalau cahaya itu nggak bisa diatur ya, dari situ kita gunakan beberapa lampu. Nah, lampu ini saya buat yang sederhana saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini lampu yang sering saya gunakan untuk pengambilan gambar. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini menggunakan pipa pralon ya, yang saya rakit. Kemudian lampunya LED ya, LED supaya tidak berkedip di layar. Kemudian saya kasih payung ya. Ini payung kecil. Ini bukan payung fotografi ya. Ini payung hadiah atau oleh-oleh umroh orang tua. Kemudian saya gunakan untuk shooting aja gitu ya. Saya gunakan sebagai lampu untuk untuk penyebar cahaya ya, biar cahayanya ambiar gitu ya. Jadi kan kelihatannya lebih glowing gitu. Nah, ini adalah cahayanya. Nah, dari pencahayaan tersebut itu kadang juga kita perlu backlight ya, backlight biar suasananya itu lebih menarik gitu. Misalnya ya, di belakang saya ini terlihat agak biru-biru gitu ya. Kadang-kadang juga dibuat biru banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak perlu beli yang mahal-mahal. Saya pakai ini, teman-teman. Ini adalah lampu lampu neon ini sebenarnya ya. Tapi warnanya biru. Teman-teman bisa beli di toko elektronik, ini murah ya. Nggak perlu yang mahal-mahal. Ini juga udah bagus ini. Nanti warnanya jadi birunya itu bagus. Birunya menyebar ya. Biru banget. Ini bisa biru banget, bisa biru menyebar. Nah, itu untuk backlightnya. Nah, dengan peralatan yang sederhana seperti tadi, kita sebenarnya sudah bisa membuat video yang ya lumayan bagus lah ya. Nah, tadi ya selain cahaya, kemudian ya paling utama memang sih kalau kita bicara video memang dari sisi kameranya. Saya gunakan ini yang 200D, ini lumayan bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli juga ini DSLR ya, meskipun DSLR ya, bukan mirrorless ya, DSLR, tapi ini 200D, ini compact sekali, bagus. Kemudian gambarnya juga halus dan keren-keren lah. Kalau kita gunakan lensa yang sesuai itu bagus gambarnya. Nah, kemudian yang lainnya lagi, selain cahaya, kemudian tadi ada sound, ada pengambilan gambar. Saya komputernya sekarang. Nah, komputernya itu juga bukan komputer yang mahal ya. Komputer saya itu komputer lama, yaitu Core i5, RAM-nya itu 16 GB dan menggunakan SSD ya. Tapi ini generasi Core i5 generasi awal ya kan, bukan generasi terbaru ya. Jadi murah-murah saja lah, nggak usah mahal-mahal. Tapi lumayan untuk komputasi, untuk bikin program sambil edit video itu udah lumayan kuat. Nah, ini dari sisi CPU-nya. Kemudian monitornya saya gunakan dual monitor. Kenapa dual monitor? Mungkin banyak yang bertanya. Satu aja kan cukup, kenapa dua? Nah, ini ada sedikit alasannya ya. Jadi kalau kita pakai dua itu kita akan sangat mudah sekali teman-teman. Misal kita pakai OBS atau Premiere atau Pinnacle ya, itu kita bisa preview, bisa edit ya, atau sambil kita coding ya, bikin program, kita sambil lihat atau mengedit video, atau kita sambil coding sambil lihat YouTube misalnya, atau sambil lihat tutorial dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan dual monitor. Jadi kalau teman-teman punya CPU, gunakan dual monitor, itu akan lebih enak untuk produktivitas teman-teman. Nah, itu dari sisi hardware ini. Kemudian yang terakhir adalah dari ruangannya. Saya pakai ruangan ini kecil aja, nggak besar-besar. Nah, kalau saya bosan dengan tampilan seperti ini, saya biasanya akan gunakan green screen ya, yang bisa dirubah backgroundnya, atau saya ganti di luar ruangan, outdoor gitu ya. Di beberapa video saya ada yang outdoor. Tapi kalau teman-teman pengen rubah-rubah backgroundnya, teman-teman bisa menggunakan green screen. Nah, green screen-nya itu saya buat sendiri ya. Teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, ini green screen-nya ini. Teman-teman lihat nih. Green screen-nya itu dari styrofoam yang saya buat berdiri. Nah, kemudian saya tempeli dengan kertas Asturo. Nah, teman-teman pasti tahu kertas Asturo ya. Harganya paling selembar itu 1.000 mungkin ya. Kita cuma butuh sekitar 6 lembar lah buat nutupin. Tapi ingat ya, warna hijaunya harus seperti ini ya teman-teman. Hijaunya harus seperti ini. Kertas Asturo beli hijaunya seperti ini. Nah,
kertas Asturo ini kalau kita kasih warna hijau itu kalau kita kasih cahaya itu hijaunya itu bagus gitu loh. Jadi saya pakai kertas Asturo. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, kemudian ada penjual online yang menjual, teman-teman bisa beli versi green screen beneran ya, versi green screen beneran, atau beli kain hijau juga bisa. Tapi menurut saya sih bagusnya beli green screen beneran. Tapi kalau saya sih pakai kertas Asturo aja udah cukup bagus ya, tidak bocor kemana-mana. Nah, nanti bagaimana menggunakan green screen ini di video-video kita, nanti teman-teman terus lihat video ini di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Sekali lagi, video ini bukan untuk apa-apa, cuman ini karena banyak yang nanya, kemudian saya nggak enak juga kalau saya nggak jawab, itu dikiranya nanti gimana gitu, menutup-nutupi atau gimana, padahal sih enggak ya, cuma saya malu aja. Sebenarnya ini pasti sederhana saja, cuman mungkin dikiranya itu gimana gitu ya. Jadi sekarang teman-teman tahu bahwa oh ternyata cukup sederhana lah buat seperti ini, dan biayanya tidak terlalu mahal. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Di video berikutnya kita akan lihat bagaimana green screen yang tadi saya buat itu kita gunakan di dunia nyata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.